Bapak, Ibu, Saudara, kita malam ini akan belajar sesuatu. Saya akan didampingi dengan Kurnia Eris, ya. Kita akan belajar sesuatu. Sebenarnya ini adalah kelanjutan, jadi tambahan dari sesi saya ya mengenai pelacur besar itu. Jadi kalau kita belajar kebenaran Firman Tuhan, kebenaran itu selalu nyambung satu dengan yang lain, ya. Saya harap dengan belajar ini Bapak Ibu Saudara bisa dapat kebenaran yang seutuhnya. Ini jilid 1 ya Bapak Ibu, jadi masih ada hubungannya dengan pelacur besar yang saya ajar 2 minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, judulnya Beautiful Lies gitu ya. Jadi setan itu punya cara-cara tersendiri untuk menyesatkan kita. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ya tentunya kita akan melihat banyak penipuan. Nah, kita dasar dari pemuritan kita malam ini adalah Yesus yang lain. Sebenarnya dituliskannya bukan Yesus yang lain, tetapi dikatakan roh yang lain dan Injil yang lain. Saya akan bacakan tuh Bapak Ibu Saudara, sebab kamu sabar saja. Jadi tulisan ini itu tulisan yang berisi dengan gregetan, dengan kegeraman gitu loh ya. Ya kamu kok sabar gitu. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, jelas gitu loh ya. Orang-orang pada zaman itu tuh merasakan bahwa ada apa? Ada pengajaran Yesus yang lain. Saya ketika ikut kelas Korintus dari LAI, saya kaget loh ya, orang-orang Kristen di Korintus itu dirusak oleh apa? Oleh pekabar Injil palsu. Jadi kalau kita lihat tahun 2022, ini sekitar tahun 50-an. Jadi dari tahun 50-an hampir 2000 tahun, penyesatan itu sudah terjadi, Saudara. Ya, sudah terjadi dan sedang terjadi, ya. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain, ya. Padahal kalau kita bicara Roh Kudus, ini dikatakan roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Injil itu kabar baik, ya, kabar baik. Nah, gospel yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini sudah dan sedang, ya. Ini sudah dan sedang terjadi. Jadi penyesatan itu akan terus sampai Tuhan Yesus datang. Nah, jadi saya bagi 3 ya. Saya tidak selesai hari ini, ya. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kita perhatikan. Bagaimana penyesatan terjadi? Nah, kita ngelihat yang diserang oleh setan itu apa? Kita mesti ngelihat dulu. Jadi sepakat dulu, yang diserang sama setan itu apa? Nah, kata firman Tuhan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi inilah sebenarnya wilayah peperangan kita, ya. Akal budi itu adalah wilayah peperangan kita. Battlefield kita adalah apa? Alam pikiran kita. Ya, maka dari itu nanti kalau kita tarik ke belakang, kita tahu orang kalau sudah sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus itu apanya yang berubah. Ya, jangan dikatakan, oh dia sekarang senang nyanyi, senang muji Tuhan, oh bukan jadi ukuran. Dikatakan, oh dia senang ke gereja, bukan jadi ukuran. Oh dia sekarang jadi panitia acara ABCD, bukan jadi ukuran. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Bagaimana penyesatan terjadi? Jadi di wilayah mana penyesatan terjadi? Saya akan teruskan. Ya, nih lihat. Akibat dari pengajaran Yesus yang lain, ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Jadi setan itu yang diserang oleh setan adalah pikiran kita. Dan itu wilayah yang paling rawan. Kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa, perhatikan, ya. Setan, ya, Satan pada saat di Taman Eden, dia tidak pakai pedang, dia tidak pakai tameng, dia tidak pakai tombak, ya. Dia tidak pakai berdarah-darah untuk menjatuhkan manusia, ya. Dia pakai apa? Dia pakai battlefield, yaitu apa? Pikiran, ya. Dikatakan apa? Kalau saya lihat sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan. Nah, saya ketika persiapan saya bongkar kata-kata ini gitu loh ya. Kata-kata ini saya bongkar akibat pengajaran Yesus yang lain.
Kata disesatkan dalam teks aslinya adalah kare, akar kata dari teiro, yang berarti menghancurkan atau merusak, sama. Jadi kalau pikiran kamu dirusak. Jadi kata ini kalau diterjemahkan ya kata per katanya itu unik sekali. Sedangkan kata kesetiaan haplotetos ya, haplotetos. Coba ya dipedayakan di kesetiaan, kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Jadi kamu itu dihancurkan, kamu itu dirusak. Apanya yang dirusak? Kesetiaan. Tetapi kalau diterjemahkan lagi jadi haplotes atau haplotetos, maka yang dirusak adalah kesederhanaan, yang dirusak adalah ketulusan, yang dirusak adalah kejujuran. Nah, pada saat orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh dapat apa? Mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita yang dari surga itu tinggal. Nah, seiring kita mengikut Yesus, ya ini itu ada dalam kehidupan kita. Orang-orang yang terima Yesus awal-awal, mereka punya kesederhanaan tingkat pertama, sama seperti anak-anak ya. Makanya kalau saya katakan gini, kalau anak kita lahir, kalau misalnya ibu-ibu melahirkan, anak itu sempurna, panca inderanya lengkap, semuanya lengkap, ketika dicek oleh dokter lengkap semua, itu sempurna, tapi sempurna baru lahir. Beda dengan sempurna umur 5 tahun, beda sempurna umur 20 tahun, beda sempurna umur 25 tahun. Nah ini loh, makanya yang dirusak adalah kesederhanaan kekristenan, ketulusan kekristenan, kejujuran. Kalau pakai bahasa sekarang dikatakan Kristen kok banyak modusnya. Nah ini, jadi kalau saya terjemahkan, tetapi aku takut, tetapi Paulus takut. Kalau pikiran kamu dihancurkan, ya. Kalau pikiran kamu dirusak, ya, dari apa? Ketulusanmu, kesederhanaanmu, kejujuranmu. Jadi kalau lihat orang-orang Kristen, ya sudah lagi tidak mempunyai kesederhanaan, tidak punya ketulusan, tidak punya kejujuran seperti yang ditampakkan oleh Yesus, maka orang tersebut terindikasi sudah dirusak oleh kuasa kegelapan atau sedang dirusak oleh kuasa kegelapan. Kata haplotes menunjuk sikap hati yang semestinya dimiliki orang percaya yang benar karena meneladani Tuhan Yesus. Jadi dampak pengajaran Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain adalah apa? Merusakkan kesederhanaan, ketulusan, kejujuran. Dan itu kerusakan yang luar biasa. Kerusakan manusia batinia itu sampai, saudara, ya, kalau kita ikut Yesus itu sampai manusia lama kita tidak dikenali. Ini sampai kekristenan kita tidak dikenali lagi. Sehingga walaupun kita beragama Kristen, tetapi pada kenyataannya kita tidak jadi pengikut Yesus. Seram, ini seram sekali. Saya merasakan seramnya. Lebih mudah ngusir orang-orang yang ngusir setan pada orang yang kerasukan setan daripada orang yang sudah terindoktrinasi ya di pikiran mereka dengan Yesus yang lain. Sampai di sini dulu satu-satu. Dan ini ketika pertama-pertama gini, saya gemas, saudara. Perhatikan kedua berikutnya. Bagaimana penyesatan terjadi? Ya, lihat ya, saudara. Saya kasih tahu tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, renewing your mind, itu perlu supaya apa? Supaya kita bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, dan mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Kalau kita tidak berubah budi, kita akan nggak tahu mana kehendak Tuhan. Makanya pembaharuan budi ini hanya bisa terjadi kalau kita, satu, bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kedua, kita bergaul dengan Tuhan lewat doa. Dari situ, saudara, ya, manusia batinia kita terbentuk dari apa? Dari pembaharuan budi, dari renewing your mind, pembaharuan budi. Kenapa budi kita perlu diperbaiki? Kenapa mind kita perlu diperbaiki? Andai kata kita terima Yesus umur 25 tahun, Bapak Ibu Saudara, maka kita sudah rusak selama 25 tahun. Kita punya paham tersendiri, kita punya cara berpikir sendiri yang tentunya bukan cara berpikir Yesus. Makanya itu yang dirubah. Contohnya begini, saya kasih contoh gini, ya.
Orang-orang sekarang itu hidupnya diatur oleh siapa? Diatur oleh society, oleh kesepakatan bersama. Contoh, ya, contoh gini. Wah, lulus perguruan tinggi umur berapa? Umur 21, 22. Ya, terus dikatakan setelah lulus perguruan tinggi, pikirannya kemudian apa? Kerja. Setelah kerja apa? Menikah. Setelah menikah diatur. Makanya kalau pada umur sekian belum menikah, kenapa? Tidak ada aturan di Alkitab. Kamu harus menikah. Nggak ada. Ya, wah kamu harus menikah, umur sekian harus menikah, umur sekian punya anak, setelah menikah diuber-uber, kapan punya anak, kapan punya anak, sehingga kita kehilangan damai sejahtera kalau kita tidak punya anak, gitu loh. Setelah punya anak, pikiran aku harus punya rumah sendiri, akhirnya bukan salah punya rumah sendiri, tapi masalahnya adalah kita kehilangan damai sejahtera karena ya bahagia kita ditentukan standarnya oleh orang-orang di luar. Bukan oleh sesuatu yang kita percaya yang tertulis di firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ya kalau kita udah punya rumah, wah belum punya mobil. Kalau udah punya mobil, kita belum bisa liburan ke luar negeri. Itu kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh, tetapi itu mengganggu apa? Mengganggu damai sejahtera kita. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kita diselaraskan pemikiran kita dengan pikiran Bapa di surga. Itu sebabnya Roh Kudus turun. Nah, yuk. Kata metanoia ya berubah oleh pembaruan budi. Kata pertobatan itu metanoia. Jadi jangan berkata seperti ini. Kalau di sekolah tinggi teologi ditanya, kapan ya sudah bertobat? Sudah. Tetapi kalau kata Alkitab Roma 12 ayat 2, kata pertobatan itu baru terjadi kalau pikiran kita berubah. Selaras dengan pikiran Kristus. Makanya kalau dikatakan sudah terima Yesus, sudah mengalami lahir baru, makanya lahir baru itu abstrak sekali. Mereka berkata lahir baru itu pada saat mereka mengucapkan Tuhan Yesus masuk dalam hatiku jadi Tuhan dan juru selamatku. Wah, itu belum lahir baru. Kalau pria dengan wanita menikah, ya, itu sama seperti ovum ketemu dengan sperma. Sperma mendatangi ovum dan terjadi pembuahan. Pada saat pembuahan itu baru jadi sigot, itu baru ngucapin Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku. Tetapi belum lahir. Lahirnya perlu berapa? 9 bulan 10 hari. Kalau kita perlu berapa lama untuk jadi seperti Yesus? Seumur hidup kita. Makanya metanoia, pertobatan, repentance, a change of mind, pembaruan budi. Wah, itu luar biasa susahnya, saudara. Makanya jadi Kristen itu nekat sekali kalau tidak pernah baca firman. Nekat sekali kalau kita tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena tidak akan pernah mungkin kita mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini tidak bisa pakai tumpang tangan. Pembaharuan budi tidak bisa datang hanya sekali ke tempat ibadah, terus kemudian kita ngomong, aku mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu proses seumur hidup. Sampai pikiran kita menjadi seperti Yesus. Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah disesatkan oleh apa? Oleh banyak paham yang ada di dunia ini. Contoh, paham yang bukan pahamnya Kristen. Contohnya, apa yang kamu yakin, ya kamu yakin memvisualkan apa yang kamu ingini, ya makanya sampai ada apa? Ada pengajaran mengenai dimensi keempat, iman dimensi keempat, memvisualkan apa yang diinginkan. Saya cukup ketawa dengan beberapa saat yang lalu, ya mungkin beberapa orang malah belum lahir. Pada tahun 80, tahun 90, ada namanya visualisasi iman. Dan saya tahu bahwa itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Contohnya seperti apa? Visualisasi iman adalah misal nih, ya, oh aku mau punya istri tingginya 185, berat badannya sekian, rambutnya warna apa, terus apa bola mata matanya warnanya apa, pendidikannya apa, keluarganya apa. Kalau aku mau punya mobilnya jenis tertentu apa, cc-nya berapa gitu. Nah, bayangkan saudara, kita hidup di tengah-tengah kerusakan yang sudah dilakukan oleh kuasa kegelapan selama berabad-abad. Tentu tidak mudah oleh kita mengalami perubahan pembaruan budi kita. Enggak mudah. Enggak mudah bukan berarti tidak mungkin. Nah, saya ambilkan lagi metanoia. Renewing your mind, bukan removing your mind. Makanya saya kaget di beberapa gereja orang berkata, pakai iman, jangan pakai otak. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ngomong jantung, merasa, itu pasti saudara nunjuk ke jantung. Tapi kalau pembaruan budi, saudara pakai pikiran.
Saudara, sekali lagi saya katakan apa? Nggak ada mujizat pembaruan budi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, itu bisa dilakukan oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Tapi kalau pembaruan budi, sepenuhnya Roh Kudus akan bantu kita. Keputusan untuk pembaruan budi ada di tangan kita. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang dikatakan ngomong gini sama saya, Pak Sony tolong doakan saya kena kutuk. Oh gitu. Kenapa? Kutuk apa? Kutuk cerai. Oh gitu. Lihat, pembaruan budinya itu harus terjadi pada orang ini. Saya tanya pada dia, oh, kenapa kamu katakan bahwa kamu itu kena kutuk cerai? Ya bagaimana tidak? Ya, kakek saya itu punya istri 5. Setelah itu apa? Nenek saya itu istri ke-6. Ya. Setelah itu apa? Dia itu cerai bulak-balik, Kak. Dia panggil saya Kak Son. Kak Son, apa namanya? Dia cerai bulak-balik. Papi saya itu menikah cerai 3 kali. Mami saya yang keempat. Ya, bayangkan. Saya kan baru 1, Kak. Ya, saya kayaknya kena kutuk. Dalam hati saya nih curiga. Ini jangan-jangan mau kawin lagi nih dengan cerai istrinya. Saya tanya, oh itu kutuk ya? Iya. Saya mau tanya sekarang, kakek kamu zaman dulu itu menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dalam keluarga dengan cara apa? Cerai. Iya, zaman dulu gitu loh. Gampang kawin, gampang cerai. Oh gitu. Jadi kalau ada masalah terjadi di antara keluarganya kakek, iya, cerai itu teriak. Tanya sekarang, ini istri ke-6, istri ke-6. Terus kemudian apa namanya? Papi kamu tuh dari istri ke-5. Tanya sekarang. Ya, tanya, kenapa sih gampang kenapa sih yang kamu katakan kutuk itu gampang sekali menceraikan orang? Dikatakan, ya gampang, karena hukumnya belum ada yang ngatur sedemikian seperti hukum yang sekarang. Maka dari itu menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan cerai. Oh gitu, saya katakan gitu. Kenapa sekarang udah nggak cerai lagi dengan istri ke-6? Kenapa nggak nambah ke istri ke-7? Tahu jawabannya? Ya sudah tua, Kak. Udah nggak bisa. Oh ya, sudah. Sekarang saya tanya, papa kamu, ya papa kamu, sudah cerai 3 kali dan ini istri keempat. Ya, dan mau tanya sekarang, kamu anak dari anak istri kedua. Saya mau tanya, kenapa papa kamu nggak menceraikan yang keempat? Tahu jawabannya, sudah tua. Saya kasih tahu ya sama kamu, saya ngomong gitu. Itu bukan kutuk. Itu learning point. Itu cara learning system. Ya, papa kamu itu belajar dari engkau, belajar dari kakek kamu yang menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan cerai. Setelah itu papa belajar. Papa karena umurnya waktunya juga sudah mulai modern, maka papa hanya cerai 3 kali dan ini istri keempat. Saya katakan demikian. Dan sekarang kamu di dalam dunia modern, kamu kenal Tuhan dan kamu percaya kutuk. Itu bukan kutuk. Itu pola belajar. Jadi nggak gampang mengolah yang namanya pikiran. Ya, makanya kata firman Tuhan, renewing your mind, bukan removing your mind. Ya, nggak perlu pakai otak gitu loh. Harus pembaruan budi itu pola pikir kita. Makanya susah sekali kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan dan berharap mengalami pembaruan budi. Makanya maafkan saya ya, ini belum waktunya harusnya ngomong roh yang lain. Saya dikirimi video, teman saya ngadakan acara. Cara apa? Pemutusan kutuk gitu loh. Dengan perjanjian garam. Garam puluhan kilo ditaruh di tanah dan orang-orang didoakan di atas. Jelas orang-orang ikut acara itu adalah orang-orang yang tidak baca Alkitab, tidak ngerti firman Tuhan. Kenapa? Nggak ada dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, di atas kayu salib. Itu cukup, darahnya berkuasa secara luar biasa. Nggak perlu perjanjian garam. Perjanjian garam itu perjanjian yang mensahkan sebuah perjanjian garam itu adalah pengesahan sebuah perjanjian yang tidak dapat dipungkiri oleh kedua belah pihak. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru kita tidak pernah melihat murid-murid Yesus membuat perjanjian garam. Atau tahun 30 kekristenan sampai hari ini tidak ada perjanjian garam. Makanya saya cukup terkejut dengan gampang sekali orang-orang Kristen dibodohi. Kenapa? Karena nggak baca firman. Bagaimana mau renewing your mind? Coba saudara baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, metanoia. Dari awal Yesus sudah pakai kata metanoia. Jadi kalau kata bertobat artinya apa? Ya, pikiranmu dirubah.
Dari mental budak ke mental anak-anak Allah. Anak-anak Allah juga, Yohanes 1 ayat 12, itu ada tingkatannya. Amin ya. Pertobatan artinya metanoia, yaitu pembaharuan pikiran secara berkesinambungan. Berkesinambungan itu nyambung, ya, secara progresif itu bertumbuh sampai memiliki keadaan, perhatikan, sampai memiliki keadaan pikiran yang baru, itu kalau udah pembaharuan budi. Sampai memiliki keadaan pikiran yang baru yang berbeda dan menyimpang menurut dunia. Ya, menyimpang menurut dunia, tapi wajar di mata Allah. Nah, ini loh saudara. Makanya orang-orang Kristen tahun 30 ditangkapi oleh kekaisaran Roma. Karena kekristenan dianggap musuh negara karena tidak mau menyembah kekaisaran. Mereka dianggap orang aneh gitu loh. Kenapa? Ditawari kenikmatan, ditawarin seks. Jadi zaman itu yang ngikutin pengupasan kitab Wahyu, saudara pasti tahu kaisar-kaisar itu punya apa? Punya kuil-kuil, dan beberapa kuil-kuil, Artemis contohnya, ya, setelah ngadakan penyembahan pasti ada pesta seks, makan minum secara liar dan pesta seks. Jadi kalau ada suami berangkat ke kuil, ya pasti istrinya tahu dia niduri salah satu pelacur yang ada di sana. Itu pelacur yang pakai baju imam. Itu mereka dianggap aneh, makanya gampang sekali pada saat itu orang-orang Kristen ditangkap. Orang-orang ini yang sedang mengalami proses pembaharuan budi, hidupnya seperti Yesus. Kelakuannya seperti Yesus. Kesederhanaannya seperti Yesus. Kebersahajaannya seperti Yesus. Kejujurannya seperti Yesus. Cara memperlakukan orang lain seperti Yesus. Tanda-tandanya apa? Tiap-tiap hari mereka berkumpul di tempat ibadah mereka, yaitu rumah-rumah. Nah, makanya banyak hamba-hamba Tuhan hanya pengen, mereka pikir mereka menyelenggarakan ibadah. Bukan. Bukan, oh ada beatstone sekarang. Ada doa, terus kemudian ada makan-makan. Enggak. Mereka berkumpul, mereka betul bawa apa kayak potluck sekarang. Bawa makanan dan saling membagi. Tetapi intinya mereka datang hanya untuk dua. Untuk dengar firman Tuhan tiap hari loh. Dan kemudian berdoa. Yang sekarang fokusnya di pujian penyembahan. Yang kadang-kala hanya apa? Mereka melakukan sebuah kegiatan yang menyanyi yang mereka menganggap bahwa itu intim dengan Tuhan. Itu pun perlu mengalami pembaharuan budi. Makanya kalau ada orang bilang, udah ngalir saja, ngelinding wae, itu salah. Kalau saudara yang suka belajar fisika, ngalir itu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Padahal kata firman Tuhan, kita naik ke Gunung Sion. Itu loh saudara. Makanya berbeda lah. Makanya kalau saudara nanti ikuti sesinya sampai roh yang lain, sampai Injil yang lain, saudara akan terbuka mata saudara. Ikuti lengkap ya saudara. Saya harap saudara ngikutin lengkap. Nah, bagaimana penyesatan terjadi? Coba bayangin. Yesus itu ya ketika ditanyai murid-muridnya, Matius 24 ayat 3, katakan kepada kami, bila mana itu terjadi, bangunan bait suci, tidak ada batu di atas batu yang lain, itu sudah terjadi tahun 70. Tapi murid-muridnya tanya, tanda kedatanganmu, tanda kedatangan Yesus, ya, dan tanda kesudahan dunia. Itu dua pertanyaan yang signifikan. Yesus jawabnya kok berbeda. Mereka itu tanya tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia, tetapi Yesus jawab, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Penyesatan itu sudah sedang terjadi. Memang terjadi, tetapi celaka mereka yang mengadakannya. Nah, ini loh caranya. Ya. Caranya setan itu merusak, bagaimana caranya? Dengan menyesatkan. Menyesatkan itu bagaimana sih? Hamartia. Hamartia itu bagaimana sih? Meleset. Ya, meleset. Kalau kita pakai GPS, kita meleset sedikit ya. Elevasinya sekian derajat saja, kita nggak nyampe. Ya. Kalau ada pilot yang bisa yang bisa nerangkan itu, betapa pentingnya koordinat itu. Makanya meleset atau hamartia itu yang sangat berbahaya. Bagaimana kita tahu kalau kita tuh meleset atau tidak? Kita lihat GPS kita, Alkitab. Banyak pengajaran yang diajarkan di mimbar-mimbar gereja, kenyataannya, mohon maaf, telah disusupi, dikeruhkan, dikontaminasi ya oleh semangat dan gairah zaman ini. Ya, seperti itu saya katakan. Tahun 80-90 ada gereja besar di Surabaya dikatakan, Tuhan mau Bapak Ibu berkelimpahan, sukses.
suksesnya pada zaman itu diukur apabila Bapak Ibu punya mobil. Akhirnya orang-orang pada zaman itu katakan, wah kalau aku diberkati, sudahlah, percayalah. Ya, kamu pinjam di bank, enggak apa-apa. Kalau pinjam untuk usaha, enggak apa-apa. Tapi itu pinjam untuk nilai diri, mobil, tanda sukses. Akhirnya banyak yang nggak bisa bayar bank. Akhirnya rumahnya mereka dibeslah. Disita bank. Bayangkan. Makanya hamartia. Mereka kalau namanya penyesatan, yang asli dipakai. Tetapi ditambahi. Atau yang asli dipakai. Ya. Terus kemudian apa? Dikurangi. Bobotnya diperingan. Waspada. Waspada. Masih ingat ya, 2 minggu yang lalu saya katakan setan itu kontrolnya pakai apa? Fear and greed. Saya masih dengar orang-orang berkata, kamu keluar dari gereja ini, kamu dikutuk. Kamu tidak diberkati. Banyak orang yang takut. Padahal tempat dia belajar, tempat dia ibadah itu sudah tidak benar. Greed. Kamu di sini, kamu diberkati. Hanya di tempat ini kamu akan diberkati. Bayangkan. Orang itu takutnya apa? Dikontrol oleh setan. Pakai mulut. Pakai sosok hamba Tuhan. Dengan fear and greed. Ya. Dikatakan apa? Iblis telah berhasil menembus tembok gereja. Dan melakukan sebuah serangan di jantung kehidupan orang Kristen. Di mimbar-mimbar gereja. Iblis bisa kok memakai mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan untuk pendeta sebagai alat kuasa kegelapan yang efektif. Yang berhasil menggelapkan kekristenan, menggelapkan Injil yang sejati. Saya waktu nulis ini berat. Menyadari ini kita harus berani bertindak dan berani menantang zaman. Kita mesti kasih. Makanya kita harus raise the standard. Makanya Tuhan Yesus tuh ngomong gini, kalau dia datang kembali, dia cari masih ada iman. Kalau iman diterjemahkan sebagai beragama Kristen, tentu berbeda. Tapi iman yang ini adalah apa? Penurutan pada kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa itu iman. Kita bacakan di Matius 7. Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Yang kedua dikatakan mereka bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat demi namaku. Itu bisa jadi juga diterjemahkan sebagai mereka worship leader, mereka singer, dan mereka main musik. Kalau bisa terjemahkan, mereka gembala, mereka wakil gembala, mereka pendeta-pendeta. Tapi kata firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Terjemahnya apa? Aku tidak menikmatimu. Apa yang dinikmati Tuhan? Jangan ngomong uang. Tuhan punya semuanya. Ketaatan kita, kekudusan kita, penurutan kita kepada kehendak Tuhan. Itu yang dinikmati Tuhan. Makanya saya dengan berat hati saya katakan ini beautiful lies. Antikristus itu pakai kekerasan untuk mengancam dan menakut-nakuti. Orang takut sama antikristus. Takut sama 666. Padahal sudah saya kasih ilustrasi, ya. Saudara sepupu kita yang garis keras itu menolak, kayak kasus di Cilegon. Wah, tidak boleh ada gereja berdiri. Mereka takut dengan tanda salib. Mereka takut sama gereja, mereka takut sama nyanyian Kristen. Kita loh tiap hari, ya, subuh sama yang maghrib yang paling keras. Ada suara azan, kita sama sekali tidak berubah jadi mualaf. Tapi ada orang-orang Kristen yang punya mental yang sama. Nganggap bahwa, oh kalau udah pegang apa namanya, wah kalau nanti itu loh, vaksin itu antikristus. Lucu. Orang yang pegang salib saja, orang pegang salib, itu belum tentu jadi Kristen. Banyak artis-artis yang pakai salib. Anting-anting, kalung, tapi lihat hidupnya, kumpul kebo dan lain sebagainya. Pelacur besar Babel. Kalau dikatakan antikristos itu tunggal ya. Antikristoi jamak, hoanthropos apolea, itu apa manusia durhaka, terus pseudo-kristos ada 4 macam. Ya, antikristos itu 1. Ya, mereka melakukan pembunuhan hanya 1/4 bumi. Sementara pelacur besar yang paling mengerikan, kenapa? Masuk mulai dari wilayah pemerintahan sampai ke arah gereja Tuhan. Pakai daya tarik dosa seks, materialisme untuk memikat orang Kristen.
Ini yang saya tarik. Bahaya, saudara. Makanya sekali lagi bahaya. Jadi saudara jangan kaget kalau lihat skandal dalam gereja. Ya memang yang ditawarin adalah dosa seks dan materialisme. Idiom umum. Ya, ini saya tulis dari yang 2 minggu lalu. Kalau tidak bisa diminta baik-baik, maka pakailah kekerasan. Setan itu belajar, saudara. Dari tahun 30, orang Kristen dianiaya sampai tahun 380. Orang Kristen dianiaya sampai hari ini di Cina. Malah pertumbuhannya luar biasa. Makanya kalau gereja dilarang berdiri, dilarang dibakar, itu memang habitat kita. Dan membuktikan kalau orang Kristen dianiaya, dicegat, dihambat, malah merambat. Ya, setan juga bisa seperti ini. Kalau tidak bisa dengan kekerasan, pakailah kenikmatan, pakailah keinginan mata, pakailah keinginan daging, dan pakailah keangkuhan hidup. Habislah mereka. Makanya ketika tahun 380, orang-orang Kristen yang biasanya ibadahnya di gua-gua, di katakom-katakom, tempat mayat dibaringkan, mereka dapat gelar, mereka duduk di samping raja, ikut memutuskan perkara-perkara besar, mereka pakai pakaian mahal, mereka pakai cincin emas dengan apa? Pakai cincin emas dengan pakai mahkota, penasihat spiritualnya raja. Justru kekristenan turun, kekristenan hancur. Di situ terjadi perkawinan antara apa? Paganism, antara aliran-aliran sesat dengan kekristenan. Makanya kita jangan ikut-ikutan mengaminkan, wah Indonesia harus jadi negara Kristen. Buktinya Kristen jadi mayoritas. Itu justru jadi mengerikan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, ada jalan lebar dengan jalan sempit. Kalau pengertian bahasa Yunaninya, dikatakan apa? Jalan sempit yang panjang. Bukan jalan sempit aja, jalan sempit, lorong sempit yang panjang. Makanya banyak orang nggak suka dengan versi kekristenan yang asli. Makanya kalau dikatakan gini, andai kata Yesus datang sekarang, bisa-bisa Yesus dikatakan sesat loh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemauan mereka. Pasti udah keluar, udah surat ini sesat nih Yesus ini. Padahal dialah Bapak Kepala Gereja. Nah, kita ngelihat. Ini loh hasilnya. Hasilnya. Jadi Rasul Paulus itu keliling. Dia lihat ada Yesus yang lain. Diajarkan. Ada Injil yang lain, ada roh yang lain. Yesus mengasih nasihat kepada siapa? Yesus memberi nasihat kepada kepada Timotius. Nasihatnya manis sekali. Saudara bisa baca ya. Saudara bisa baca di sini. Sebentar, saya mesti naikkan. Lihat. Ini kan akibat dari keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Rasul Paulus memberikan nubuatan sekaligus nasihat. Di akhir zaman, sekarang. Akhir zaman itu sudah dari Yesus mati di atas salib, itu akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hamba uang. Saudara lihat. Kasus money game. Pengen dapat uang cepat. Pengen dapat 30% dalam seminggu. Ya, berapa banyak gereja-gereja yang jadi korban money game, tapi dia diam. Robot trading yang money game banyak sekali. Nggak tahu. Di Banyuwangi, Riz, banyak nggak korbannya, Riz? Robot trading seperti itu, Riz. Banyak. Banyak. Dan kebanyakan ya orang-orang yang berduit ya. Iya. Kalau di Surabaya, saya dengar dengan di Malang itu ada uang kas gereja ditradingkan. Jadi saya dengar dari teman saya uang pembangunan gereja ditradingkan. Karena nganggap bahwa 30% itu kan indah gitu loh. Kalau 30% kalau satu bulan kata 30% hanya dalam jangka 3 bulan 4 bulan kan berarti bisa double kan. Iya. Makanya itu loh, saudara, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Padahal uang kas itu bisa dipakai buat bangun gereja. Sudah, gereja yang layak gitu loh. Tapi gara-gara pengen, wah ini aku gereja, aku harus pakai AC yang nomor 1, AC sentral, terus kemudian mau sound systemnya gini. Aku dengan uang yang ada, nanti nih, dalam 6 bulan aku punya Megatron gerejanya. Boro-boro mau bangun gereja, saudara. Ya, uangnya amblas. Ya, yang dipertanggungjawabkan siapa? Kilaf.
Ya, dikatakan mereka jadi pemfitnah. Bayangin, belum ada seumur Indonesia, baru pada zaman Jokowi, saudara, Pak Presiden Jokowi. Yang namanya apa? Orang saling, makanya kita dengar ya, saling apa? Saling membuli di media sosial. Berapa orang bunuh diri. Ini nubuatan sekaligus nasihat. Mereka berontak terhadap orang tua. Ya, tidak tahu berterima kasih. Wuduh gitu. Tidak mempedulikan agama. Mereka beragama tetapi tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Bayangin, saudara. Ya. Barusan ini kan ada artis yang pernikahannya disorot luar biasa. KDRT. Ya toh? Makanya, saudara nggak perlu jadi artis lah untuk memamerkan apa? Memamerkan cinta saudara. Cukup bisa dinikmati oleh masing-masing pasangan. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Bayangin, mereka ini Kristen beragama. Mereka ini agamanya Kristen, tapi tidak mengalami pembaharuan budi. Ini sukses setan merusak. Makanya ini loh salah satu bentuk kerasukan setan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Aduh, saudara. Saya kemarin itu apa namanya, baca kesaksiannya seseorang yang lulus sekolah pujian penyembahan di luar negeri. Pulang jadi pastor musik. Dia sembunyiin jati dirinya. Dia sembunyiin kalau dia gay. Gitu loh. Masalahnya praktek. Masalahnya praktek. Artinya dia pacaran dan ganti-ganti pacar. Dan akhirnya HIV. Bayangkan, saudara. Menurut hawa nafsu, awalnya ngomong, sekali ini aja. Sekali ini saja fatal. Sudah berapa kali yang saya dengar dengan kata-kata apa? Sekali ini saja. Itu point of no return. Ya, secara lahiriah perhatikan. Ini orang Kristen loh, saudara. Ayat 5. Banyak orang protes ketika saya ngomong ini orang Kristen. Tapi ini betul-betul orang Kristen. Ini nubuatan sekaligus nasihat kepada Timotius. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Kalau saya terjemahkan, secara lahiriah, mereka datang ke gereja tiap minggu. Secara lahiriah, mereka ikut doa malam. Secara lahiriah, ya, mereka aktif di kegiatan organisasi gereja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan Tuhan. Ini bukan saya ngomong loh ya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah bukan berarti tidak boleh kenal lagi. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, bad liar. Dia ngajarin Yesus yang lain. Setan itu coba perhatikan. Ya. Yang ditawarkan kepada Hawa. Hasatan itu ngambil potongan kebenaran. Terus dilemparkan. Gairahnya Hawa membela Tuhan. Makanya di 9 jangan ikut-ikutan debat, jelek-jelekin agama orang, jangan. Ini saya, Michael Sony. Kalau mau nurutin boleh, kalau enggak juga enggak berdosa. Hanya Tuhan yang lemah yang patut dibela. Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup bela dirinya sendiri. Amin. Ini loh. Perhatikan. Penyakitnya di mana yang ditawarkan. Jadi diambil, terus Hawa juga nambahin. Ada pakai kata ngeraba. Enggak ada loh Tuhan ngomong, kamu enggak boleh ngeraba. Enggak. Itu Hawa itu. Kejadian 3 ayat 5. Perhatikan. Jadi manusia dulu, saudara. Baru berapa lama sih dia hidup? Dia punya ide luar biasa. Ya, dan itu yang dicium. Makanya, udahlah, saudara. Yang namanya setan, iblis, roh jahat, itu dia bisa mencium aroma keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Mau sembunyi kayak apa? Kalau itu ada di saudara, pasti dikejar. Makanya selesaikannya dengan pembaharuan budi. Setan nawarin gini, tetapi Allah mengetahui. Dia tawarin, pasti mulutnya manis banget. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, ini highlight-nya. Ini secret desire. Ya, ini secret desire yang bermuara di kuasa kegelapan. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini loh caranya setan taruh di pikiran para
hamba-hamba Tuhan yang nggak sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Yang seperti saya ngomong, Jo Yesus, bisnisnya Yesus. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tuhan mau kamu kaya, itu nanti ya. 2 minggu depan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini pun salah. Kita harusnya belajar tentang yang baik dan yang jahat, bukan dari perspektifnya setan. Pasti yang namanya Hawa dengan Adam sudah well known, udah ngerti banget bahwa ada apa? Ada musuhnya Yahweh Elohim yang tinggal di Taman Eden. Sudah well informed. Ya coba tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kan yang sering kali nonton bokep. Ini untuk orang-orang muda yang hadir malam ini. Nonton bokep. Buat apa? Belajar. Zamannya Ibu kita Kartini nggak ada kok bokep. Betul ya, Riz? Makanya, Riz pakai belajar gitu, nggak pakai toh? Nggak pakai, malam pertama jalan. Udah nggak pakai belajar-belajar kursus. Nggak pakai, gitu. Makanya itu yang terjadi. Ini loh, karena Yesusnya lain, keselamatan juga dimodifikasi. Kualitas hidup seorang Kristiani sangat dipengaruhi oleh pengertian terhadap doktrin keselamatan. Kalau Yesusnya lain, pasti keselamatannya lain. Tidak boleh salah, saudara. Ajarannya Yesus, perhatikan kata perkataannya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya terhindar dari neraka. Dan dia perkenankan masuk surga. Ini pun lucu. Surganya menurut Yesus yang lain adalah tempat pembuangan abadi. Artinya kenapa? Ya udah makan. Nggak ada ngomongannya makan malah. Nggak ada ngomongnya tidur. Kerjanya di sana nyanyi 24 jam dan keliling tahta. Nari-nari gitu. Coba saudara temukan ayatnya. Nggak ada. Tapi itu yang diajar. Makanya dari sekolah minggu pun saya dulu diindoktrinasi loh, Riz. Di surga nanti pakai baju putih. Atas kepala mahkota emas. Terus keliling-keliling. Saya dari dulu ngomong keliling-keliling. Aduh, orang Kristen juga punya tawaf ya ternyata ya. Kayak ngelilingi Ka'bah gitu, keliling. Ini kan bingung ini. Ya. Makanya terhindar dari neraka diperkenankan masuk surga bukanlah keselamatan itu sendiri. Melainkan buah akibat dari keselamatan. Jadi terhindar dari neraka dan masuk ke surga itu akibat, saudara. Gitu. Nah, sama seperti gini loh, mahasiswa atau siswa. Kalau engkau rajin belajar, ya, rajin belajar. Buahnya adalah apa, saudara? Buahnya ya pasti engkau dapat IPK tinggi, pasti engkau lulus tepat waktu atau sebelum waktunya. Itu. Makanya saya tulis keselamatan remodified. Banyak pembicara Kristen yang mengajarkan dan menekankan bahwa kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia pasti akan terhindar dari neraka dan masuk surga. Beda, saudara. Kalau saudara jadi mualaf, tinggal mengucapkan syahadat. Di kekristenan tidak ada syahadat. Jadi Kristen artinya menjadi seperti Yesus, perjuangannya seumur hidup. Pak, baptisan buat apa? Nah, ada apa lagi baptisan? Saya ketemu dengan beberapa orang, Pak, doakan ya calon mantu saya, dia mau ikut Kristen. Kurang ajar nggak? Ikut Kristen. Dia sudah mau dibaptis. Saya tersinggung. Saya ngomong gini, Bu, baptisan itu bukan buat syarat kawin. Apalagi beberapa orang, Pak, anak saya ini mau kawin, tolong dipercepat, Pak, kita kan dekat. Oh, minta tak salib orang itu. Ngawur aja. Baptisan itu artinya kebersediaan, saudara. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan seumur hidup saudara. Bukan buat syarat kawin. Apalagi kalau mau kawin buru-buru, pacarnya suruh baptis, sah gitu loh. Itu ngakalin. Saudara boleh ngakali. Saudara boleh mengakali lembaga namanya gereja. Tapi saudara tidak bisa bermain-main di depan Tuhan. Kau tabur, kau tuai. Makanya ini loh. Alkitab itu menyatakan masuk surga itu enggak gampang. Kejawen aja susah loh, saudara. Nggak ada keselamatan itu gampang. Itu enggak ada. Nanti saudara lihat. Oh, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan itu titik pertama. Ya, perhatikan ayat-ayatnya. Filipi 2:12. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan katergasomai.
keselamatan soteria, katergazomai soteria, mengerjakan keselamatan. Apanya yang dikerjakan? Kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang kita harus kerjakan adalah apa? Pembaharuan budi dan mengikuti jejak Yesus. Bukan hanya itu, dengan takut dan gentar. Ya, sebagai seorang yang anak yang lahir indigo, saudara, saya tahu jelas. Setan itu takut ketika saya ngomong, dalam nama Yesus, gemetar dia. Setan itu tahu, roh-roh jahat ya. Daimonia itu tahu bahwa Yesus Tuhan. Makanya mereka tuh tahu Yesus Tuhan. Ketika mereka menyebut nama Yesus, mereka gemetar, mereka ketakutan. Lah orang Kristen kok enggak? Sehubungan dengan takut dan gentar. Kita sekarang harusnya takut gentar. Sebelum kita di depan pengadilan, kita harusnya takut dan gentar sekarang. Yang membuat kita bersiap-siap menghadapi pengadilan. Dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, Lukas 13:24. Berjuanglah. Agonizomai, agoniseste. Mengeluarkan segenap upaya sampai keringat keluar. Itu upaya, saudara. Seperti kerja keras. Sampai air mata keluar. Penuh perjuangan. Sampai darah keluar. Artinya kenapa? Sampai ngalami kematian daging. Untuk masuk melalui lorong panjang yang sesak itu. Perhatikan kata-katanya Yesus. Banyak orang kan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Makanya kalau Yesusnya lain, nanti ya 2 minggu depan dikatakan berkatnya penuh. Saya akan bedah itu yang namanya kelimpahan 2 minggu depan. Eris tolong bacakan. Keselamatan remodified, Roma 3:23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Tuhan kehilangan itu hustereo. Nah, ya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang sempurna. Perhatikan. Ya. Jadi itu tujuannya. Buahnya adalah masuk surga. Kita diselamatkan dari neraka. Rancangan Allah semula adalah menciptakan, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu memiliki keserupaan dengannya. Jadi, waktu kita dikatakan beroleh selamat itu, kita ini telah kehilangan. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Seperti Tuhan seharusnya menciptakan Adam dan Hawa. Ketika orang percaya pada Yesus, kita dikembalikan. Jadi apa? Kata kehilangan, ini artinya kekurangan, meleset. Gitu loh. Jadi kalau kita dikatakan kita ditebus, kita sebenarnya sedang dikembalikan. Jadi apa? Jadi pribadi agung. Orang-orang yang dipersiapkan masuk ke kerajaan Allah. Jika demikian, orang yang berkehendak untuk selamat harus memberi diri digarap. Maaf, itu digrab. Digarap atau dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Dan ini tidak gampang, saudara. Karena kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Saya bangun pagi. Saya ngelihat istri saya. Kan milih melengos atau ngucapin I love you. Lu iya toh? Betul nggak? Kalau saya ngadepin gitu juga, ngadepin orang-orang yang mengganggu saya secara seksual, itu kan ada pilihan. Ya, ketika dia say hi, saya juga hi juga. Nah, itu kan beda dengan mengatakan apa? Aku cinta istriku. Itu kan ada 2 pilihan. Mana yang harus saya pilih? Nah, maka dari itu kata percaya dalam Roma 10 ayat 9, pisteo, itu artinya memberikan hidup sepenuh. Memberikan hidup sepenuh. Sampai nggak ada yang tersisa. Nah, ini standar kita tinggi, saudara. Standar kita tinggi. Kata firman Tuhan gini, Yesus yang ngomong, maka aku berkata kepadamu, maka Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, kekristenanmu dalam praktek, tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika kekristenanmu dalam praktek tidak lebih baik dari orang Buddha, Hindu, Islam, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Standar kita tinggi. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Karena kita telah apa? Kekurangan kemuliaan Tuhan.
Kata sempurna itu sesuai dengan umur rohani kita. Sebagai penutup, Kristen itu bukan untuk penakut. Kristen untuk pemberani. Menyerahkan hidup sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan kalau saudara bergaul, mengalami pembaruan budi. Saat ini banyak orang yang berkeadaan cerdas, sehat, populer, dan kaya raya. Biasanya ini orang-orang yang seperti itu, mereka puas dengan diri mereka sendiri. Dan tidak memerlukan Tuhan. Aku punya semua kok. Aku punya kenalan. Aku punya semua. Coba kejadian 1 Oktober di Malang. Itu bukan hanya apa? Bukan hanya mereka di kelas ekonomi. VIP pun ada banyak yang mati. Satu keluarga berangkat. 4-4-nya mati. Ada satu keluarga 3 orang berangkat. Bapak ibunya hidup, anaknya selamat. Gak ada yang bisa mengendalikan diri. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Makanya ini perlu kerelaan. Ketika Tuhan Yesus bicara sama orang kaya itu, dikatakan jual hartamu. Itu maksudnya apa, saudara? Jual hartamu. Ya itu Tuhannya dia, hartanya itu. Itu yang tertinggi dalam hidupnya dia. Nah, oke, ini nggak usah. Saya lanjutkan beberapa saat ke depan. Baik, saya serahkan ke Eris kembali. Ya, Kak Son, ini ada pertanyaan yang bisa dari YouTube. Ya. Gimana bisa para leader atau hamba Tuhan kok membawa penyesatan pada pengikutnya? Apakah karena nafsunya lebih besar dari rasa gentar akan Tuhan? Gimana Pak Kak Son? Mau jadi pendeta itu kan mesti jelas tuh. Saya ketemu sama teman-teman saya yang udah 40 tahun nggak ketemu itu cukup unik gitu loh. Mereka pegang badan saya, dibilang, Son, dulu kamu 47 kilo. Iya, saya bilang gitu. Dan pertanyaannya ngalor ngidul kemana-mana, ngomongnya apa? Kamu kok bisa jadi pendeta? Saya katakan gini, pendeta itu panggilan. Maaf, jangan salah paham dulu. Saya itu cukup senang ketika disuruh melayani di gereja. Mulai dari ngepel gereja, ngelap kursi-kursi, nunggu ngisi bak baptisan yang tidak ada pelampungnya, tangan saya yang jadi pelampungnya. Terus kemudian saya ngajar adik-adik sekolah minggu, anak-anak, adik-adik remaja, pemuda. Terus kemudian saya kaget juga ketika saya diundang khotbah umur 19 tahun. Makanya September yang lalu saya 37 tahun pelayanan. Jadi kemudian saya katakan sejak saat itu saya dipanggil pendeta. Kan sekarang ini kan banyak orang-orang yang mohon maaf. Jadi pendeta itu karena apa ya, gagal hidup gitu. Nggak bisa bersaing, terus akhirnya jadi pendeta gitu loh ya. Ya, nggak semuanya tentu, Eris enggak. Gitu. Terus kemudian banyak yang seperti itu, mereka mencari apa? Ya, mencari penghidupan dengan cara yang lain karena mereka nggak jualan, nggak bisa, kerja nggak bisa. Yang paling cepat kan hanya minggu nongolin wajah, setelah itu kan hanya jadi icon saja. Gitu. Jadi yang orang-orang kayak gini ya sebenarnya patut diragukan, makanya saya kasih tahu toh, sebenarnya memang karena panggilan, karena cinta Tuhan, atau memang karena ya seperti itu kan. Makanya zaman saya masih pemuda dulu kan bilang gini, wih jadi pendeta loh, kenapa? Istrinya pendeta tuh pasti cantik. Kenapa? Kan ada karismanya. Gitu. Lo kan gitu kan, istrinya pendeta. Kalau karena warisan kan? Ya karena warisan, ya gini loh. Kan saya ngomong ya, ada 5 ya. Ada pendeta kejadian. Kita nggak tahu latar belakangnya tiba-tiba jadi pendeta. Kan bingung gitu, kok jadi pendeta ya. Kedua, pendeta keluaran. Ya biasanya masuk STT. S1, S2, S3. Wah itu juga saya kuliah di S3 ya, Bapak Ibu Saudara. Itu pun gangguannya banyak. Wah pengen sombongnya tuh, gue S3 nih. Wah. Ya susah lah. Ya susah lah gitu, nggak bisa buat sombong. Itu pun ada yang gitu, ada. Udah S3 gitu. Nah, itu keluaran. Nah, bilangan. Nah, ini Coy Yesus bilangan, ngitung pemasukannya berapa. Makanya ada yang pamer sama saya.
1 bulan itu 100 kali khotbah dia. Itu kan berarti 1 hari kan 3 kali. Hari Minggu kan berapa kali? Saya bilang, minimal paling buruk 60 kali khotbah. Ya Tuhan. Yang bersangkutan sekarang sudah nggak diundang kemana-mana sekarang. Kan gitu. Itu pendeta bilangan, pendeta ulangan. Pendeta ini pernah jatuh, kasusnya macam-macam lah. Setelah jatuh, tiba-tiba muncul lagi ulangan. Setelah itu apa? Yaitu yang terakhir pendeta imamat. Kok imamat? Ya, karena papa mamanya pendeta, engkongnya pendeta, ya pendeta. Nah, ini jadi nantilah di pengadilan nanti udah kelihatan kok. Dilihat dari buahnya aja. Ya buahnya bisa disembunyikan, tapi kan ketahuan. Ya, di mana Jawa Timur ini ada orang bunuh istrinya, terus dimasukkan di tiang listrik. Jadi ininya besinya tiang listrik dimasukkan di las kemudian dimutilasi dulu. Ya, bingung ya orang-orang kok orangnya hilang sampai ketahuan apa bocor sedikit itu baunya kemana-mana. Makanya nggak bisa lah kita sembunyiin. Bagaimana mau melayani Tuhan dengan hati yang murni ya Bapak Ibu Saudara. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jadi kenapa bisa disesatkan? Lihat motifnya dulu jadi pendeta. Ini pengakuan. Saya pernah ditegur keras sama Tuhan. Waktu turun dari mimbar, wah yang hadir ribuan saudara. Ya, wah ada wer gitu, rasa ser gitu saudara kalau hadir ribuan itu. Dan saya turun dari mimbar, saya tanya sama orang, gimana khotbahku tadi? Gimana khotbahku tadi? Wah Pak, puji Tuhan diurapi, banyak yang dijamah, banyak yang rebah, ada yang sembuh loh Pak. Setelah itu saya pulang. Istri saya udah negur saya. Enggak tak dengerin waktu itu. Ke anak itu. Ditegur Tuhan, ditegur istri masih bisa nahan. Ditegur Tuhan, nggak bisa tahan, saudara. Malam itu saya doa, mau tidur dengan rasa puas. Karena pelayanan luar biasa orang-orang di jamaah Tuhan. Eris tahu ya, kalau saya nggak peduli yang namanya PK itu nggak peduli. Tapi saudara, ada wernya. Ada wer gitu. Ada feeling high gitu, saudara. Tuhan bilang, apa urusan kamu tanya-tanya? Apa urusan kau tanya-tanya? Pengen dipuji yo. Aduh. Itu kayaknya kuping saya mau saya ilangin gitu. Kepala saya mau sembunyiin di bawahnya bantal gitu. Malunya sama Tuhan dan masih ngaku itu dulu tuh. Ngaku aku melayani Tuhan. Ya Tuhan, malunya Tuhan. Saya bertobat dan saya nggak disapa sama Tuhan 1 minggu. Padahal ayat kesukaan saya itu salah satunya jangan buang aku dari hadirat-Mu Tuhan. 1 minggu nggak disapa Tuhan, neraka itu saudara, neraka itu. Kalau istri marah dia diam masih bisa senggol-senggol, gitu kan masih bisa. Ya, tapi kalau Tuhan hanya waspada loh ya, waspada nih para pengajar-pengajar di sini orang-orang yang jadi berkat, hati-hati ya, hiduplah oleh pembaruan budi. Karena itu ya mindset kita itu mesti benar. Silakan Riz, Tuhan berkati. Ya, Kak Son ini lanjut ada yang resen. Silakan Hansiang ya. Silakan. Malam Kak Sony. Malam. Kak, saya mau tanya sih 2 hal Kak. 2 hal. Ya. Yang pertama, jadi di gereja saya, kan Kak Son tahu ya gereja saya karena beberapa kali kan pelayanan di gereja saya ya. Saya dulu sempat tanya gitu sama Bapak Gembala, karena Bapak Gembalanya masih muda, saya tanya kok kenapa kok di gereja kita kalau minggu pertama pas ibadah perjamuan suci itu kenapa firmanya kok nggak pernah tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya? Jadi dalam 1 tahun itu saya mengamati mungkin 5 tahun, 6 tahun terakhir ini ya, kok hampir nggak pernah khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, karena saya dulu saya di Semarang, Kak Son di GPDI Petra, mungkin kalau kenal Pak Gunawan Cahyadi. Ya. Nah, itu kalau setiap perjamuan suci itu pasti khotbahnya tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi sebelum jemaat menerima perjamuan kudus, diberi bekal kebenaran firman Tuhan gitu.
tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya tiba-tiba aja tanya gitu. Saya ngobrol aja sama istri awalnya. Gereja kita kenapa ya kok nggak pernah khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya? Padahal kan itu penting ya, supaya kita mengingat dan biasa kalau orang melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu apa ya? Jadi orang mau berbuat dosa itu mungkin mikir 10 kali gitu, ngelihat Tuhan Yesus kok luar biasa baik ya sama kita, kok mau berkorban sedemikian rupa ya buat kita. Nah, waktu itu Mm-mm. saya sempat tanya sih ke Bapak Gembala gitu, ke pendeta saya. Waktu itu dijawab, dia dia ngomong begini sih. Ini saya tidak ada maksud apa-apa ya Kak Son, hanya Betul. untuk diskusi gitu ya. Saya pengen tahu, waktu itu dijawab gini. Loh, gini loh siang, kalau khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Lah kalau setiap minggu pertama saya disuruh khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Lah khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus kan ya gitu-gitu aja, meh dikhotbahna koyo piye maneh gitu. Nah, cuman waktu saya melihat karena punya pengalaman di Semarang gitu, ibadah di GPD IPTA yang notabene gembalanya ini udah 75, setiap minggu khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tapi bisa dengan berbagai versi dan cara penyampainya itu bisa macam-macam gitu, Kak. Ya. Nah, tapi poinnya bukan bukan masalah khotbahnya, tapi bagaimana jemaat itu dibawa, diberi bekal kebenaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus sebelum menerima perjamuan kudus gitu. Mhm. Dan menurut pengalaman saya, kalau kita melihat atau mendengar kebenaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus, otomatis mengingat gitu ya kebaikan Tuhan untuk kita melenceng ke kanan ke kiri itu seperti ada pagernya lebih gitu. Itu menurut Kak Sony gimana? Itu yang pertama, Kak. Masing-masing gereja ada kebijaksanaannya, ya. Ada pertimbangan Bapak Gembala. Ada yang apa namanya ngajarkan, ada juga yang di gereja-gereja pokoknya perjamuan kudus harus nangis, kayak gitu, harus nangis, ya. Dengan apa namanya, dengan serangkaian upacara yang betul-betul harus nangis. Kalau untuk kebijakan situ ya, Ansiang, lebih baik saya nggak bisa intervensi. Jadi kalau itu keputusannya ada di gembala. Yang paling penting buat saya gereja itu adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu yang nggak bisa ditawar. Ya, makanya kalau saya bawa firman Tuhan, saya selalu bawa tentang memindahkan hati ke surga, terus kemudian hidup kudus, sama hidup bertanggung jawab. Saya khotbah itu sekitar itu aja, 3. Sekitar itu saja. Tapi breakdown-nya banyak. Tapi selalu saya ambil salah satu penekanannya seperti itu. Jadi, kalau yang pertama saya nggak tahu motivasinya Pak Gembala, ya, pendekatan Pak Gembala. Nah, itu aja. Oke, Kak Son. Yang kedua, saya pernah tanya juga ke Bapak Gembala saya Mm-mm. yang ngajak diskusi gitu ya. Karena dulu saya itu sempat tinggal di pastori di Semarang, Kak. Dan salah satu temen itu, jadi saya bukan pengerja, saya bukan pendeta juga sih. Cuma kebetulan dikasih tempat sama Bapak Gembala karena sering pelayanan sekolah minggu di situ tiap minggu. Nah, pengerja-pengerja itu banyak suka menginjil gitu. Nah, karena lingkungannya lingkungan menginjil, jadinya ikut-ikut gitu Kak, ke bawah gitu ya. Belajar mereka kadang ikut. Nah, saya sempat tanya ke kepala saya, kok di gereja kita kenapa kok jemaat tidak pernah diajarin menginjil ya? Padahal kalau di Alkitab itu kan Tuhan Yesus kan menulis amanat agung. Dan amanat agung itu kan bukan sebuah nasihat, tapi perintah gitu. Sampai saya sempat diskusi sama istri saya, sebenarnya kalau orang itu, ya ini dari perenungan saat teduh aja sih Kak ya, ya bisa benar bisa enggak sih. Saya ngomong ke istri saya, sebetulnya kalau orang orang Kristen, orang percaya enggak menginjil, itu Mm-mm. sebetulnya selamat nggak sih? Gitu. Nah waktu itu kita merenung sama istri. Terus tiba-tiba dapat perenungan yang cukup dalam sih Kak. Nah Mm-mm. kita logika aja. Nah Tuhan Yesus kan kasih perintah nih amanat agung untuk menginjil, memberitakan kabar baik. Nah Mm-mm. kita anak-anaknya, muridnya. Nah, kalau kita tidak nurut sama perintah Bapak kita atau Tuhan kita, lah apa ya berkenan gitu. Terus kalau kita tidak nurut kan ya sama aja, berarti kan membangkang gitu. Ya Mm-mm. mungkin aja, bisa aja kalau kita nggak menginjil mungkin nggak selamat. Nah itu pemikiran kami ya Kak. Nah terus waktu saya tanya ke Bapak Gembala,
Kok kenapa kok cuma nggak pernah diajarin nginjil kok gitu. Padahal kan itu perintah di Alkitab gitu. Hmm. Nah, karena latar belakang saya tanya begitu karena saya ada di lingkungan yang orang-orangnya suka menginjil, Kak. Nah, waktu itu dijawab sih, loh, kita wis ini ada apa orang sing nginjil, kita sumbang duit sama wae, dia bilang gitu. Jadi kita kerja sama aja, kita setor duit, nanti sana yang nginjil gitu. Nah, saya sendiri nggak ngerti, Kak, karena saya juga tidak mau menghakimi karena setiap orang punya pendapat, prinsip yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya konteks dari Alkitab itu sendiri, kalau sepenangkapan saya kok bukan kita titip uang ke orang supaya orang menginjil, tapi memang kita benar-benar yang memberitakan kabar baik di lingkungan sekitar kita. Oke. Itu aja sih, Kak, Sony, Ya. pertanyaan saya. Saya nulis di ini ya, nulis di chat room. Saya nulis di chat room, tolong dilihat ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini ayat ini untuk kita semua bisa buka mata. Ini tesis saya ya. Tesis saya mengenai Matius 28 19 sampai 20. Judulnya isinya begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dilihat di sini ada 5 kata kerja, tetapi kata kerja aktif hanya 1, jadikan semua bangsa muridku. Coba perhatikan sungguh-sungguh ayatnya. Karena itu pergilah. Nah, ini bahasa Yunaninya, karena itu selagi kamu pergi. Atau bisa diterjemahkan, selagi kamu pergi, selagi kamu jadi ibu rumah tangga, selagi kamu kerja, selagi kamu usaha, ya, jadikan seluruh bangsa muridku. Memang ada orang yang terpanggil jadi penginjil, itu ada panggilan khusus. Tetapi Matius 28 ayat 19-20 itu bukan kita khusus mendatangin orang untuk menginjil sebenarnya ya. Makanya mendekonstruksi ayat ini kembali ke asalnya, itu saya berbicara dengan apa namanya penguji saya, dikatakan kok berani kamu mengatakan seperti itu. Saya katakan berani karena bunyinya firman Tuhan tidak kita langsung mendudukkan orang menjadikan anggota gereja, tetapi dikatakan pergilah selagi kamu pergi. Jadi supaya orang-orang yang di sekeliling kita itu melihat Yesus hidup dalam kita dan mengalami perubahannya. Ya, minimal mereka tidak jadi musuhnya Yesus. Minimal. Orang-orang menerjemahkan penginjilan, apalagi anak-anak STT, itu mengharapkan supaya mereka jadi Kristen. Lebih parahnya lagi, jadi anggota gereja. Nah, penginjilan yang dimaksud adalah apa? Menjadikan mereka murid Yesus. Artinya, berkeadaan hidup seperti Yesus. Kesederhanaan, kebersahajaan, kejujuran, ketulusan seperti Yesus. Nah, makanya 9 ini bentuknya pemuritan. Gitu loh. Nah, saya tidak menjawab kenapa beliau mengatakan aku cukup ngasih duit aja kepada orang yang ini. Kalau itu saya enggak tahu, tetapi sepengetahuan saya, tesis saya adalah apa? Selagi kita berusaha, selagi kamu jadi mahasiswa, selagi kamu jadi guru, selagi kamu jadi dosen, selagi kamu jadi ibu rumah tangga, selagi kamu jadi mahasiswa, ya, jadikan seluruh bangsa murid. Artinya kenapa? Kalau kita ngelihat pemuritan pada zaman itu ada banyak ya, ada 4 kelas, ada 4 sistem kelas, dan itu kita bisa apa? Bukan transfer knowledge saja, tapi transfer gaya hidup. Apa yang rabi, yang guru itu lakukan, itu kita lakukan. Itu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau dikatakan karena kita terbiasa penginjilan konvensional, saya pun dulu pernah sama teman-teman menggerakkan orang untuk apa? Nginjili di mana tempat-tempat di mana di Tunjungan Plaza, kita diuber-uber sama security, diuber-uber sama satpam zaman itu. Tapi karena belum punya pengertian. Kalau saya punya pengertian ini, orang melihat hidup saya. Supir saya saja di Jakarta itu bisa megang saya, katakan apa, Pak, Bapak kok nggak takut tinggal di mes angker itu? Ada 30 kamar dan sering kali Bapak tinggal sendiri di situ. Itu banyak setannya, Pak. Apakah Bapak punya ilmu? Apakah Bapak punya pegangan? Saya katakan, Mas, saya panggil supir saya enggak punya pegangan. Saya dipegang. Nah, diem dia. Lihat toh, pegangan kan lebih kecil, yang pegang saya kan lebih gede. Bapak punya ilmu? Enggak punya ilmu. Bapak agamanya apa? Kalau saya mesti baca ayat kursi, wah saya enggak baca macam-macam.
Loh, Bapak enggak takut? Saya tinggal duduk, diem. Dan setan pun tahu kok siapa saya. Hebat ya Bapak, setan aja tahu. Tapi Mas, saya katakan gitu. Tapi Mas, saya katakan, hidup saya mesti selaras sama Tuhan saya. Oh, nah bisa toh. Ya, bagimu nah bisa. Bagi saya Tuhan Yesus. Dia hormat. Saya tahun lalu kan pensiun Oktober. Selama saya memimpin mereka, supir yang kelas rendah sekalipun, yang mereka ngomong kelas rendah, nggak pernah diajak makan. Saya ngomong apa? Kalau saya makan, kamu makan. Duduk. Seperti itu. Waktu saya kerja di Excel pun, sekretaris saya hijaban. Orang Arab. Sampai ngomong apa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan pasti tolong. Itu kata-kata yang saya pakai. Jadi kata menginjil itu seringkali diterjemahkan sebagai cara menjadikan orang lain menjadi agama Kristen. Kalau saya, untuk sarana, untuk mengenal Yesus. Keputusannya ada di tangan mereka. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Thank you ya, Hansyang. Kak Son, Iya. ini kalau ngomongin tentang apa yang Hansyang tadi bilang tentang materi khotbah itu loh. Nah, banyak gereja kan juga pembicara yang diundang itu kan menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup mereka. Nah, itu apakah juga bisa dipakai sebagai sarana penyesatan, Kak Son? Karena seringkali kesaksian itu kan dampaknya besar ke jemaat. Banyak yang merasa mengena seperti apa yang mereka alami dan lain sebagainya. Dan sayangnya, ironisnya, seringkali ayatnya justru cuma dicomot satu, terus kemudian seluruh isi sesi khotbahnya itu kesaksian dia. Gitu. Gimana Kak Son? Saya kenal sama beberapa pendeta yang jenis seperti itu. Karena mereka tidak bisa khotbah, ya sebenarnya bukan nggak bisa khotbah, tapi karena mereka nggak mau belajar, mereka lebih senang cenderung untuk mengatakan kesaksian. Nah, kesaksian itu bisa bias. Dan penyakitnya pendeta, misalnya KKR 300, diakui 500 atau 1000. Dilebih-lebihkan. Dan saya sendiri pun sadar bahwa penyakit itu ada. Gitu. Contoh ya, di atas mimbar. Wah, tadi pagi saya pusing luar biasa, berat sekali. Wah, saya berdoa sekali, Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa mimpin pujian. Yang di-skip adalah Panadol merah 2 yang dia telan jam 7. Gitu loh. Yang di-skip itu ada. Wah, saya ini lagi kekurangan, anak saya butuh uang kuliah. Wah, Tuhan kirimkan uangnya. Yang dia skip adalah apa? Dia minta ke kanan kiri. Makanya kalau pendeta jenis itu perhatikan, enggak khotbah. Kadang-kadang ngambil satu ayat hanya untuk pelengkap pemanis. Yang diceritain adalah suaminya, anaknya diberkati, keluar negeri, anaknya sekolah, dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, ini penyakit ini bukan hanya untuk pendeta perempuan, pendeta laki-laki banyak. Karena rindunya apa? Orkes Melayu repeat order. Yang penting cuan. Begitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jangan kaget gitu, jangan kaget. Tapi kalau sudah terjebak di sebuah tempat ibadah dengan pendeta jenis seperti itu, ya sudahlah. Gitu. Ya, monggo. Silakan. Lanjut, ini ada ya tanggapan dan pertanyaan dari Kak Laura. Kesulitan ekonomi seakan-akan mengizinkan kita untuk berbuat serong hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sikap seperti apa yang mesti kita ambil dalam menghadapi keadaan ini, Koson? Justru itu, Laura, itu adalah kesempatan kita naik kelas. Kalau kita lulus di situ, kita nggak remedi lagi. Kalau remedi lagi atau hair, itu biasanya lebih sulit. Luluslah di bagian itu. Karena ini kesempatan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita naik kelas. Nggak mungkin misalnya. Nggak mungkin kita akan apa kayak saya dulu di teknik elektro. Nggak mungkin teknik elektro itu rangkaian listrik 2 itu terus saja. Tapi sebelum saya lulus rangkaian listrik 2, saya akan terus kena masalah di situ. Akhirnya saya lulus. Bukan lolos loh ya. Lulus. Baru saya naik.
kelas yang kedua. Makanya itu kesulitan ekonomi itu yang Tuhan izinkan. Tetapi dengerin Laura, kalau Tuhan izinkan selalu dalam kontrol. Iya. Dalam kontrol. Ya. Sikap apa yang mesti kita ambil? Ya. Kita berserah kepada Tuhan dan dengerin sungguh-sungguh. Saya ngalami beberapa saat terakhir ini. Tuhan kita itu, kalau kita sungguh-sungguh ke Dia, Tuhan akan sungguh-sungguh loh pelihara kita. Makanya setuju nggak sih Bapak Ibu Saudara? Ada aja gitu loh pertolongan. Ada aja gitu. Aduh mau nangis udah saya ngomongnya itu. Ya. Jadi kadang-kala ketemu Lazarus itu. Orang-orang sederhana, orang-orang yang nggak punya apa-apa. Tapi itu kesempatan kita untuk ngasah hati kita untuk murni lurus. Ya, lanjutkan sebentar. Iya. Di kolom chat nggak ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Nggak ada lagi ya, sudah ya. Kita tutup ya dalam doa ya. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kebenaran. Dan kami mewaspadai sungguh-sungguh pengajaran Yesus yang lain. Kami sungguh-sungguh mau percaya Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Dimanapun saja kami berada, orang akan melihat Yesus yang benar itu hidup dalam hidup kami. Hamba minta berkat untuk setiap orang yang hadir, baik di YouTube ataupun di Zoom. Diberkati mereka semua. Di dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.